Alastu bi rabbikum qalu bala. Allah memanggil semua ruh-ruh yang akan Allah turunkan ke muka bumi. Lalu Allah berkata, alastu bi rabbikum, wahai para ruh-ruh semua, siapakah daripada Tuhanmu? Alastu bi rabbikum qalu bala. Maka serentak semua ruh di alam lahir pada saat itu mengakui bahwa Engkaulah ya Rabb yang menjadi pencipta kami dan kami adalah hamba-Mu. Lalu seorang ilmuwan Belanda yang bernama Michael Hart, dia menulis suatu buku. Bukunya itu judulnya seperti ini dengan bahasa Inggris. 100 orang yang ditokohkan di muka bumi. Dan salah satunya dia menuliskan nomor urutan pertama adalah Muhammad bin Abdullah. Dari mana seorang ilmuwan yang beragama Nasrani tadi bisa menetapkan Nabi Muhammad urutan pertama dari 100 tokoh dunia? Karena ditengok dari track record namanya. Semua umat Islam rata-rata memakai nama beliau, yaitu diawali dengan nama Muhammad. Makanya umat Islam di alam dunia ini lebih daripada 45% namanya memakai nama Muhammad dan Ahmad. Lalu ketika di alam lahut tadi, maka Allah memanggil ruh semua manusia, ruh semua makhluk yang akan diturunkan ke muka bumi. Tengok dalam Al-Quran ada bahasa alastu bi rabbikum qalu bala. Allah memanggil semua ruh-ruh yang akan Allah turunkan ke muka bumi. Lalu Allah berkata, alastu bi rabbikum, wahai para ruh-ruh semua, siapakah daripada Tuhanmu? Alastu bi rabbikum qalu bala. Maka serentak semua ruh di alam lahir pada saat itu mengakui bahwa Engkaulah ya Rabb yang menjadi pencipta kami dan kami adalah hamba-Mu. Jadi kalau seandainya ada yang menanya, apakah awak ini sudah bermakrifat atau belum kepada Allah? Jawabannya sudah. Tapi di masa ruh, setelah ruh nempel dengan jasad, lupa kepada Allah, itu aja. Kenapa lupa kepada Allah? Karena makan awak tak dijaga, mulut awak tak dijaga, mata awak tak dijaga, telinga awak tak dijaga, hati awak tak dijaga dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Sehingga ketika ruh ditempelkan oleh Allah ke jasad kita, disatukan oleh Allah ke dalam janin ketika usia 4 bulan dalam kandungan oma kita, lalu kita lahir ke alam dunia, maka kita ruh itu lupa lagi kepada Tuhannya. Lalu karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali hamba-hambanya bisa bermakrifat kepada Allah, bisa betul-betul mengenal balik kepada Tuhannya, maka Allah mengutus para nabi untuk mengajari mereka. Para nabi Allah tutup, Allah habiskan para nabi dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad, maka tertutuplah semua nabi, tak akan ada lagi nabi yang lahir ke alam dunia. Karena sudah ditutup oleh khotamin nabiyyin, yaitu penutup daripada semua para nabi. Lalu ketika pintu kenabian Allah tutup, Allah masih sayang kepada kita supaya ada yang mengajari kita tentang rohani, supaya awak bisa balik mengenal kepada Allah. Sebab kenapa sekarang awak sholat beribadah, mana Allah tuh tak mengenal Allah. Nah, lalu karena sayangnya Allah kepada kita,
setelah ditutupnya daripada pintu kenabian, maka Allah menurunkan ulama-ulama. Al-ulama'u warasatil anbiya. Ulama-ulama itu penerus para nabi. Allah turunkan mereka ulama-ulama yang bisa menggali Al-Quran, baik dalam isi daripada tafsirnya, dalam segi syariat. Lalu digali lagi oleh mereka Al-Quran. Ada Al-Quran itu memiliki dua makna. Ada yang bermakna daripada artinya, ada yang tersurat, ada juga yang tersirat. Yang tersurat banyak sudah dipelajari oleh ulama-ulama. Karena itu banyak kitab-kitabnya, kitab tafsir mereka ulama-ulama yang meninggalkan daripada karya-karyanya kitab tafsir Quran. Tetapi bagi mereka yang bisa senantiasa memaknai daripada Al-Quran dengan tafsiran yang tersirat, hanya mereka ulama-ulama yang sudah sampai pangkatnya kepada pangkat kekasihnya Allah. Kalau yang tersurat gampang, di sekolah sudah diajarkan sikit-sikit, ya kan? Di masjid-masjid ada yang mempelajarkan ustaz-ustaz awal, ya kan? Seperti itu. Bahkan dipanggil ustaznya oleh ketua BKM untuk bisa mengetahui yang tersurat karena ada tulisannya, seperti itu. Dipanggillah ustaz-ustaz oleh ketua BKM untuk mengisi pengajian di masjid-masjid, dan cuma awak yang tak mau datang itu aja, seperti itu ya kan. Tapi untuk yang tersirat, karena itu tak ada kitabnya, hanya qalbu yang sudah tembus kepada Allah yang bisa menafsirkan apa yang tersirat, yang tak pernah ada tulisannya, seperti itu. Lalu ketika di masa Nuh tadi Allah berikan pakaian terhadap kita, pakaian daripada cahaya-cahaya oleh Allah, kesempurnaan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu nama kita semua namanya Ahmad ataupun hakikat dari Muhammad. Lalu kemarin kata daripada Muhammad itu berasal dari berapa huruf? 4. Mim kemarin telah kita bahas ya kan? Mim, ha, mim, dal, berarti Muhammad. Jadi semalam baru mim saja. Apa makna mim dalam kata Muhammad? Nama Muhammad itu maujudun bisababih. Lalu yang kedua hurufnya ha. Ha itu apa? Hayatun. Maknanya apa? Hidupnya kita semua karena Allah menghidupkan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu. Lalu ketika awak membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang awak saksikan itu?